Semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa berkumpul bersama. Kami tahu Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa. Tetapi kami tahu bahwa pada waktu kami bersatu, pada waktu kami merendahkan diri, pada waktu kami berdoa, maka kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang melakukan yang luar biasa, Tuhan yang akan menjadikan keajaiban. Dan kami percaya bangsa kami akan mengalami keajaiban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa, kami mau supaya kami menyatukan hati. Mari Tuhan arami kami Roh Kudus supaya kami berubah, supaya provinsi kami menjadi provinsi yang luar biasa. Mengalami lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami minta kuasa-Mu, kehendak-Mu, rencana-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Saudara, pada kesempatan ini saya bersyukur buat semua yang sudah hadir. Buat Bapak Pendeta Yanto, buat Bapak Ogi, buat yang lain, Ibu Reli, Ibu Silitonga. Sekali lagi salam buat semuanya. Maaf saya tidak sebut satu-satu. Saudara, sekali lagi ini adalah panggilan Tuhan buat kita semua. Saudara, Tuhan mengajak kita untuk berdiri buat bangsa. Saya percaya, saudara, di masa-masa pandemik seperti ini, dan kita tidak tahu sampai kapan, saudara. Kita melihat begitu banyak negara yang hari-hari ini sudah mulai, saudara, dengan yang namanya, saudara, resesi. Singapura sudah mengumumkan resesi, Amerika sudah mengumumkan resesi, Jerman, saudara, dan banyak negara yang lain. Saudara, di saat seperti inilah orang Kristen, anak-anak Tuhan harus berdiri. Saya bergerak di sekolah dan saya tidak bergerak, saudara, di gereja, tetapi saya bisa merasakan, saudara, karena kita sama-sama punya jemaat, saudara. Kalau Bapak Ibu mungkin jemaatnya adalah saudara keluarga-keluarga, saya murid-murid dan keluarganya. Saudara bayangkan dalam pandemik ini, 2.000 saudara orang di tempat kami terkena dampaknya. Sebagian mereka adalah pedagang asongan, saudara penjaga di supermarket, dan mereka kehilangan pekerjaan. Pada waktu Tuhan suruh kami untuk mulai masuk dan membagikan sembako. Saudara, hari itu pada saat sampai kami di satu tempat, mereka sedang mengasah pisau. Saudara bisa bayangkan. Dan kami tanya, ada apa? Mereka berkata, Bu, kami sudah tidak bisa makan. Dan kemudian dia berkata, mau tidak mau, saya lebih baik garok, saya lebih baik melakukan kejahatan daripada melihat keluarga saya mati kelaparan. Saudara, dan hari itu kami berkata, please Pak, jangan lakukan. Kami kasih sembako, tapi kami ajarin bagaimana berjalan dengan Tuhan. Saudara, dan ajaib sekali, saudara, mereka berjalan dengan Tuhan, tiba-tiba dapat pekerjaan dan sebagainya, sehingga cerita, saudara, mereka sampai hari ini bertahan karena Tuhan. Saudara, kami dihubungi dengan banyak sekali, bahkan dengan aliran keras. Saudara, dan mereka berkata, kami sudah tidak punya uang untuk saudara panti asuhan. Saudara, kami dihubungi dengan satu kelompok di dekat Monas. Kalau saudara tahu, Monas, saudara, itu selama 4 bulan, saudara, ditutup sama sekali. Dan mereka benar-benar tidak ada penghasilan. Tapi mereka menghubungi kami dan berkata, Bu, kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya, saudara, kami kirim sembako dan kami berkata, ini benih. Ayo kalian bagikan buat teman-teman yang lain. Dan kalau kalian bagikan, kalian akan melihat berkat Tuhan. Saudara, dan ajaib. Saudara, tiba-tiba mereka mulai berjalan dengan Tuhan. Mereka bukan orang Kristen. Tapi tiba-tiba mereka merasakan benar-benar berjalan dengan Tuhan. Suatu hari mereka merasa bahwa mereka harus berdiri, saudara, di dekat Masjid Istiqlal. Dan pada waktu mereka berdiri di sana, tiba-tiba Pak Jokowi lewat dan membagikan sembako. Di satu hari yang lain, mereka disuruh sama Tuhan ke Jalan Sudirman. Dan ternyata ada kantor di sana yang membagikan sembako. Sampai hari ini, saudara, mereka tunjukkan kepada saya. Mereka sampai punya gudang. Saudara, menampung yang namanya beras. Dan mereka buat dapur umum. Bayangin, saudara, ini dari pemulung. Saudara, mereka pemulung. Mereka benar-benar yang kerjanya, saudara, dulu di Monas, tukang asongan. Hari ini punya dapur umum, saudara. Setiap hari membagikan 500 nasi bungkus. Saudara, dan mereka jalan dengan Tuhan. Sekarang sudah ada kebaktian.
Saudara, dan mereka berkata, di saat pandemi, mereka justru menerima berkat Tuhan. Di saat resesi, mereka justru menerima resepsi. Tetapi, saya juga keliling. Dan saya menemukan sudah ada puluhan, saudara, pendeta yang frustasi. Karena saudara tidak ada kebaktian, tidak ada kolektor, dan bahkan saudara, tempat tinggal mereka tidak bisa bayar sewanya. Saudara, karena itulah saya mau ajak kita semuanya. Sekali lagi, tidak ada saudara dari pihak kami untuk mendirikan persekutuan, organisasi, atau yayasan apapun. Tapi kami mengajak saudara untuk seluruh saudara, orang-orang, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, bahkan kalau ada pengusaha, kita mau gandengan tangan. Supaya anak-anak Tuhan di masa pandemi melakukan sesuatu. Kita ada untuk masa seperti ini. Kita ada harus berbuat sesuatu. Hamba-hamba Tuhan, saya tahu jemaat saudara membutuhkan kita semua. Kita tidak bisa berdiam. Kita tahu kita harus ikut menguatkan mereka, mengangkat mereka, besuk ya, supaya mereka semuanya sepakat bersama-sama berdiri. Mari kita mulai membaca renungan, dan saya berdoa ini menginspirasi dan ini membuat kita semua bergandengan tangan. Saudara, Yeskiel 22 ayat 30, seperti yang bapak-bapak pasti sudah tahu semuanya ayatnya. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri di hadapanku. Saudara, Tuhan itu berkata, aku sangat ingin orang yang mendirikan tembok dan mempertahankan negeri. Saudara, dan saya membaca seluruh sejarah. Saudara, dari sejarah yang paling lama sampai sejarah yang paling baru. Saudara, dan setiap kali kita bersatu, sesuatu terjadi. Saudara, Perang Dunia Kedua. Saudara, pada waktu itu Jerman sangat kuat. Saudara, Jerman sangat kuat. Saudara, dan pesawat Jerman sangat banyak. Sedangkan pesawat Inggris, saudara, itu cuma berapa? Cuma 2. Saudara, Jerman ada lebih dari 30. Dan mereka menyerbu Inggris. Saudara, tetapi hari itu Inggris cuma memutuskan satu hal. Mereka membunyikan semua lonceng gereja. Dan mereka membunyikan semua, saudara, agama apapun bahkan, saudara. Mereka mengerahkan untuk berdoa. Saudara, itu jam 12 siang. Dan mereka berkata semua dari agama apapun berdoa. Saudara, dan mereka berdoa, mereka minta semua seluruh warganya berdoa selama 15 menit. Dan saudara, apa yang terjadi? Itu pesawat-pesawat Jerman, saudara, jatuh dengan sendirinya. Mereka diterpa awan panas. Mereka diterpa, saudara ya, dengan gelombang, saudara, awan dan badai, dan mereka jatuh. Saudara, dan 2 pesawat Inggris menang. Saudara, bayangkan, ya. Dan kita tahu itu kejadian sebenarnya sama dengan Niniwe. Saudara, dan yang paling baru, ini yang paling baru, saudara. Hari itu Amerika diancam, saudara, dengan badai. Dan badai itu kecepatannya 400 km per jam. Saudara, tidak ada cara apapun bisa membelokkan badai itu. Dan hari itu, saudara, pemerintah Amerika, termasuk Trump, berkata, dia mendirikan kemah-kemah. Saudara, dan dia berkata, tolong setiap gereja mengisi setiap 2 jam. Saudara, jadi kemah-kemah itu diisi dengan pujian dan penyembahan. Gereja manapun boleh mengisi. Persekutuan manapun boleh mengisi. Anak-anak Tuhan manapun boleh mengisi 2 jam, saudara. Saudara, dan mereka adakan itu 7 hari 7 malam. 24 jam, saudara. Saudara, dan sejarah kenyataan menyatakan. Ini baru terjadi tahun lalu, saudara. Saudara, badai itu belok. Badai itu sama sekali, saudara, tidak menghantam daratan. Itu belok, dan badai itu cuma terjadi, saudara, di tengah lautan. Saudara, apa yang terjadi di sini? Tuhan mau berkata, saudara, pada waktu tembok Unity itu didirikan, sesuatu terjadi. Saudara, tembok Unity itu tembok yang sangat kuat. Tembok yang merubah keadaan. Tembok yang membawa kemuliaan Tuhan. Tembok, saudara, yang mendatangkan lawatan. Saudara, dan saya mau berkata, ayo, mari kita buat sebuah tembok Unity, saudara. Saya tidak tahu caranya. Artinya, setiap kota, setiap provinsi mungkin punya cara yang berbeda. Saudara, mungkin saudara berkata, Bu, kami mau umumkan semua doa puasa seperti zaman Esther. Satu bangsa membalikan nasibnya dengan 3 hari berpuasa. Saudara, atau kita berkata, Bu, saya mau seperti Amerika Serikat.
Kita mau semuanya saling mengisi. Ya, kita mau 2 jam berdoa. Oke. Saudara, bahkan mungkin kita seperti Amerika yang barusan ini. Saudara mungkin melihat dan mendengar hari itu terjadi begitu banyak kerusuhan. Saudara, sampai mereka sudah bawa M16 di jalan. Gedung Putih saja sudah dipadamkan lampunya. Saudara, dan mereka hampir terjadi perpecahan. Saudara, dan sudah benar-benar di ambang pintu. Saudara, kita tahu ada pihak WHO, ada pihak Amerika, ada pihak Trump, ada pihak Obama. Saudara, tetapi hari itu gereja Tuhan berfungsi sekali lagi. Mereka mengumumkan doa di jalan-jalan. Bahkan mereka sampai rebah, saudara. Tidur di jalan-jalan. Tiba-tiba semua mereda. Semua mereda. Tiba-tiba, saudara, Amerika walaupun masih bergolak, tapi turun suhunya. Saudara, dan mereka mulai bergandengan tangan lagi. Sekali lagi, jawabannya tidak pernah, saudara, kepada pemerintah. Jawabannya juga tidak pernah, saudara, kepada yang namanya, saudara, vaksin. Saudara, jawabannya tidak kepada, saudara, mungkin, saudara ya, dengan cara militer. Enggak, saudara. Jawabannya adalah anak Tuhan bersama. Tembok itu harus didirikan. Tembok kuasa, tembok doa, tembok kebaikan, tembok unity. Kita bisa pilih. Saudara, karena itu hari-hari ini saya cuma mengumumkan. Bukan saya yang ambil keputusan, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berkata, saya berdoa, saya menggemakan, saya berkata, ayo bangkit setiap provinsi. Karena kesejahteraannya tergantung saudara. Saudara, Tuhan berkata, bangun tembok. Bangun tembok. Tuhan berkata sekali lagi, pertahankan negeri, pertahankan. Saudara, saya tahu provinsi, saudara, Sumatera Selatan. Saudara, ini adalah provinsi yang khusus. Saudara, di mana saudara dipilih bahkan oleh pemerintah untuk mengadakan pada waktu itu, saudara. Olahraga air, olimpiade, semuanya. Saudara, ada sesuatu yang menentukan. Saudara, engkau punya andil besar untuk bangsa ini. Dan saya berdoa, saudara benar-benar menyatukan kekuatan. Saudara, kita tahu pada waktu itu ada Sodom dan Gomora. Dan pada waktu Sodom dan Gomora, Tuhan berkata 5 orang saja. Saudara, 5 orang saja. Menurut saya ini lambang dari 5%. Dan saya tidak tahu persis berapa penduduk daripada saudara Sumatera, saudara daripada provinsi saudara. Tetapi Tuhan berkata mungkin adakah 5.000 orang yang bisa berdoa. Dan kalau 5.000 orang bersama-sama berdoa, tiba-tiba saudara ada sesuatu yang terjadi. Saudara, mari kita teruskan kondisi sekarang. Indonesia sudah nomor 2, saudara, tingkat kematian tertinggi akibat COVID. Saudara, dan kita tidak bisa untuk terus diam. Saudara, bayangkan, WHO sudah berkata bahwa pandemi ini akan berlangsung minimal 7 tahun. Saudara, dan beberapa tempat, bahkan saudara, Jerman, Belanda kembali menutup setelah dibuka beberapa saat. Saudara, kita sudah memasuki bulan Agustus dan Indonesia mengalami sudah 5 kali, saudara, dilanda, saudara ya, dengan pecahan-pecahan yang semakin lebar. Gempa bumi yang dahsyat, saudara, walaupun selama ini ajaib sekali, 5-6, tapi tetap tidak merusak terlalu banyak. Saudara, itu terjadi tiap hari di Indonesia. Saudara, dalam 7 bulan terakhir, 1.688 bencana terjadi di Indonesia. Sudah bisa bayangkan. Saudara, 250 meninggal, ini anugerah sekali. Bagaimana Tuhan menjagai bangsa kita. Tetapi, saudara, ini di depan mata. Ini di depan mata. Kalau kita tidak menyatukan hati, maka ini sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Saudara, Yeremia 27 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara, saya memasuki kota ini, kota Bekasi. Kurang lebih, saudara ya, 27 tahun yang lalu. Saudara, dan pada waktu saya masuk kota ini kota nomor 1, saudara. Kota nomor 1 paling kotor se-Indonesia. Saudara, di sini ada Bantar Gebang, yaitu tempat pembuangan sampah. Saudara, tapi yang lebih mengerikan, saudara, di sini adalah tempat pembuangan mutilasi manusia, saudara.
Saudara, dan yang lebih mengerikan lagi, saudara, di Bethkasi itu terkenal dengan kota penjahat. Saudara bayangkan anak-anak dijual, saudara, dengan harga 3 juta. Saudara, dan anak-anak remaja dijual dengan kawin kontrak. Saudara, dan ada begitu banyak kejahatan yang mengerikan. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara, anak umur 5 tahun disiram air panas supaya bonyok semua kakinya untuk dijual dan dijadikan pengemis. Saudara, ada sesuatu yang sangat mengerikan di kota ini. Saudara, ada ibu datang ke tempat saya. Saudara, dan nangis karena apa, punya 7 anak. Dan 7 anaknya dijual sama suaminya. Setiap bayi dijual. Saudara, dia melahirkan 7 kali. Dijual 7 kali sama suaminya. 1 kali 3 juta. Saudara, dan pada waktu itu Tuhan bilang begini, kamu gak berdoa, habislah. Saudara, dan itu belum selesai. Di Bethkasi pada waktu itu aliran keras. Saudara, ada lebih daripada 10 gereja ditutup, dibakar. Saudara, dan 1 pendeta dibakar hidup-hidup. Tetapi tidak meninggal karena keajaiban Tuhan. Saudara, sekali lagi, hari itu Tuhan berkata, berdoa atau semua akan semakin parah. Saudara, dan kami mulai doa puasa, doa keliling. Saudara, kami mulai berkata, Tuhan, 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 demi bangsa ini, demi kota ini, demi hidupku, demi hidup anak-anakku. Dan kami merubahnya, saudara. Dari kota yang namanya Bekasi, dari kota bekas, kami sebut Bethkasi. Bet, saudara, adalah rumah, kita tahu kasih, rumah kasih. Dan saudara, saya melihat keajaiban yang luar biasa. Saudara, pada waktu saya mulai doling, karena dulu saudara kota ini lambangnya ikan lele. Saya doling atau doa keliling 7 kali di depan patung ikan lele itu. Singkat cerita itu ditabrak sama truk, saudara, tronton. Saudara, dan kemudian FPI berkata, kami nggak mau ikan lele. Anak ikan lele harap. Dan mereka minta ganti. Saudara, dan Tuhan berkata, bernubuatlah. Pada waktu itu mereka berkata, ini kota mau jadi kota apa? Bayangkan kota saya dulu namanya kota sampah. Saudara, dan mereka berkata, ini jadi kota apa? Dan hari itu, saudara, saya bernubuat di depan, saudara, balai kota. Mereka rapat di dalam, saya di luar. Dan saya berkata, kota iman. Karena Tuhan bilang, serukan kota iman. Saya berteriak-teriak, kota iman, kota iman, kota iman. Saudara, dan besok paginya keluar. Saudara, di koran. Mereka memutuskan Bethkasi menjadi kota iman. Indah, menyenangkan, dan aman. Saudara, sekali lagi hari ini kota kami berubah. Dari kota nomor 1 paling kotor. Kota kami nomor 6 paling bersih. Lumayan banget kan saudara ya? Saudara, dari kota mutilasi dan kejahatan. Saudara, kota kami disebut kota lumayan aman. Saudara, dan kota kami dari kota yang pernah menutup 10 gereja. Saudara, kota kami memenangkan kota nomor 1 paling toleransi. Saudara, bayangkan, saudara, 2 tahun yang lalu kami punya stadion sekarang di kota Bethkasi yang bisa menampung 40.000 orang. Dan pertama kali dipakai adalah untuk Natal sekota. Saudara, kesejahteraan satu kota tergantung bagaimana kita bersatu. Bagaimana kita berdoa. Saudara, bagaimana kita saling merendahkan diri. Berbeda agama, berbeda saudara, yang namanya kepercayaan bahkan. Berbeda saudara ya, tradisi. Tetapi kita cuma mau berkata, Tuhan, kita butuh Engkau. Dan saya percaya lawatan besar terjadi pada saat kita sama-sama berdoa. Saudara, karena itu saya berkata, ayo. Maleakhi 4 ayat 2 berkata, tetapi kamu yang taat kepadaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dan kuasaku yang menyelamatkan, akan terbit laksana matahari dengan kesembuhan pada sayapnya. Saudara, kita membutuhkan kesembuhan ilahi. Kita tahu virus COVID, saudara, sudah terus bermutasi. Hari ini dokter tidak tahu lagi bagaimana saudara mengobati. Karena saudara tidak lagi bergerak di arah pernafasan. Kalau saudara melihat data, hari ini ciri-cirinya tidak pernafasan, saudara, orang diare. Saudara, dan beberapa dokter berkata, kami sudah tidak tahu lagi. Karena pada waktu diobati diarenya, saudara, ternyata dia menyerang jantung. Saudara, dan mereka berkata, bagaimana kami bisa meraba?
Saudara, pemerintah dan beberapa tempat berkata bahwa rapid ataupun swab sama sekali sudah tidak, saudara, efektif. Itu sama sekali tidak akurat. Sekali lagi, apa artinya? Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara, kita sudah nomor 2 loh, saudara, di Asia. Kalau kita tidak berdoa, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya pada waktu gereja berdoa. Ini tidak waktunya, saudara, gereja sembunyi. Ini tidak waktunya gereja diam. Ini tidak waktunya, saudara, anak-anak Tuhan tidak peduli dengan orang lain. Saudara, ini sebuah kesaksian yang lain. Hari itu saya minta saudara untuk supir saya bawa makanan dan membagikan kepada tetangganya. Saudara, dan kemudian dia berkata, Bu, kenapa kita mesti bagi-bagi makanan di saat seperti ini? Saya berkata, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di samping kita. Tetapi coba ketok, coba tanya, apakah mereka membutuhkan sesuatu? Tapi kalau mereka mau terima, bagiin makanan. Saudara, itu kelihatannya simple. Saudara, dan dia bawa bungkusan 45, saudara ya, 45 bungkus dan cuma mie, saudara, cuma mie instan yang dipasak dengan telur dan sebagainya. Saudara, dan nasi dengan beberapa ayam dan sebagainya. Saudara, dan dia ketok. Pada waktu dia ketok, dia dengar suara, tapi kenapa nggak keluar-keluar? Kemudian akhirnya orang itu keluar. Saudara, dan orang ini sudah mukanya sangat kusut. Dan dia berkata, ada apa? Dia bilang, Pak, saya cuma mau menawarkan, ini ada makanan, kalau Bapak mau, kami mau berbagi. Saudara, dan orang ini menangis. Saudara, apa yang terjadi? Dia berkata dia sudah kehilangan pekerjaan. Saudara, dan istrinya juga tidak ada pekerjaan. Dan dia bilang anaknya sedang sakit. Saudara, tidak tahu sakit apa, dia tidak berani saudara bawa ke rumah sakit, takut disebut COVID. Saudara, dan yang lebih mengerikan lagi, dia bilang dia sudah tidak kuat lihat anaknya menangis, tidak punya uang, dan dia tidak bisa memberi makanan. Dia bilang dia sudah 3 hari yang makan cuma anaknya, karena sudah tidak ada nasi lagi, tidak ada beras lagi. Dan dia sudah menyiapkan, saudara, untuk apapun. Saudara, itu kelihatannya baik-baik. Saudara, tidak ada yang tahu. Tetapi mereka sudah siap bunuh diri. Saudara, bayangkan. Kalau hari itu supir saya tidak mengetok mereka dan memberikan makanan. Saudara, mereka sudah bunuh diri. Saudara, di tempat yang lain, saya datang ke sebuah gereja untuk besuk. Saudara, dan pada waktu saya besuk, mereka sudah sampai desperate. Saudara, mereka pegang saya dan berkata, Bu, please, kasih saya uang. Karena rumah kami sudah tidak ada listrik. Kami sudah tidak bisa bayar listrik. Saudara, saya cuma mau berkata, saya tidak mungkin lakukan ya ke kota provinsi lain. Tapi saya sedang mau berkata, ayo kita cek tetangga kita. Ayo kita cek, saudara, seluruh pendeta. Ayo kita cek, saudara, seluruh jemaat. Ayo kita cek, saudara, seluruh saudara orang Kristen kalau bisa. Jangan sampai, saudara, jangan sampai. Saya nggak rela, kita nggak rela. Kalau ternyata ada jemaat kita yang bunuh diri atau tidak bisa makan. Saudara, ada orang-orang pendeta yang meninggalkan iman karena frustasi, karena harus diusir keluar, saudara. Karena tidak bisa bayar sewa. Saudara, dan kenapa kita adakan pertemuan? Sekali lagi, tidak ada satupun dari kami yang akan, saudara, untuk mendirikan gereja ataupun saudara mendirikan organisasi, no. Kita cuma mau menghimbau semua, yuk kita gandengan tangan, dan kita tidak mau ada satupun yang terhilang, tidak ada mau satupun yang patah imannya, tidak ada mau satupun orang, saudara, yang hari-hari ini menjadi lemah. Mari kita bersama-sama, saudara, kita teruskan. Saya percaya, sangat percaya, saudara, pada saat kita berdoa ada keselamatan. Saudara, hari itu saya juga tidak punya uang. Tapi pada waktu saya mulai mengumpulkan uang. Dan kemudian saya mulai turun dan berbagi. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Saudara, tiba-tiba ada keajaiban. Benar, kalau kita menabur kita pasti menuai. Tiba-tiba toko berkata, Bu, ini ada banyak barang, silakan pakai daripada expired. Tiba-tiba hotel berkata, Bu, ini ada barang-barang yang kami sudah beli. Silakan pakai daripada expired.
Saudara, ada begitu banyak restoran yang berkata, kami kirim Bu semua stok kami. Saudara, dan kami sampai hari ini sudah berbagi lebih kepada 1 juta orang. Dan kami terus berbagi. Saudara, tetapi sekali lagi, mari kita bersatu. Gandeng bersama-sama. Bukan waktunya gereja diam, tapi waktu gereja bertindak. Waktunya, saudara, kita umumkan. Mari kapan kita berdoa bersama. Sekali lagi caranya bisa berbeda-beda. Di satu kota sudah mulai bergerak, walaupun nanti akan dikerjakan tanggal 17. Saudara, kita akan bersama-sama berdoa jam 5 pagi di Provinsi Sulut, saudara. Jam 5 pagi semua orang Kristen, bahkan agama apapun, diajak berdoa jam 5 pagi. Saudara, untuk apa? Menyalakan HP, menyalakan suluk, menyalakan apapun, saudara. Dan kita berkata bahwa itu adalah hari merendahkan diri. Tuhan berjanji dalam 2 Tawari 7 ayat 14, kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan memulihkan bangsa kita. Sekali lagi, saudara, pada waktu kita taat, pada waktu kita berdoa, ada kuasa keselamatan. Ada sayap kesembuhan. Saudara dan saya tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu kata membuat seluruh COVID hilang. Satu kata, saudara, akan terjadi. Saudara, kesembuhan yang ajaib. Kenapa belum terjadi? Karena kita belum bersatu. Karena kita belum bergerak. Karena kita, saudara, anak-anak Tuhan, belum bangkit dan bersinar. Saudara, mari kita lanjutkan. Alkitab berkata, Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberi kuasa, wewenang, otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan untuk kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, kuasa ini diberikan pada setiap anak Tuhan pada tempat. Bapak Ibu, maaf tadi sempat hilang. Bapak Ibu, maaf sinyalnya terganggu. Sekali lagi, semua sudah dapat sinyal. Kalau sudah dapat sinyal bisa kasih tanda, saudara ya, tangan dan sebagainya. Maaf tadi sempat hilang. Terima kasih. Terima kasih buat semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah memberikan tanda bahwa sudah nyambung lagi. Puji Tuhan. Tadi putus, saudara ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akan berbalik. Saudara, sekali lagi, ya, terima kasih. Sekali lagi, saudara, yang diberi wewenang bukan saya, saudara, tapi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tinggal di mana engkau ada, itulah Tuhan memberikan kuasa yang ajaib. Tuhan berkata, tanah yang kau injak itu adalah milik. Saudara, setiap anak Tuhan dimanapun kau berada, disitulah kuasa Tuhan. Disitulah otoritas, disitulah wewenang, disitulah saudara hak saudara. Karena itu ayat yang dikatakan kau bisa menahan. Yang bisa menahan itu Bapak Ibu dan bukan saya, saudara. Saudara, karena itu Tuhan sedang memanggil Bapak Ibu untuk berdiri untuk provinsi masing-masing, untuk kota masing-masing. Dan Bapak Ibu dipanggil untuk menahan semua kekuatan musuh, semua yang membahayakan. Saudara, yang membahayakan apa? COVID, ya. Apalagi yang membahayakan, saudara. Saudara, itu bisa resesi. Itu bisa kebangkrutan. Itu bisa rasa takut, saudara. Saudara, hari ini saya ketemu dengan beberapa orang stres. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mengonseling seseorang. Saudara, orang itu bisa ketakutan sampai nggak bisa tidur. Dan dia sudah 5 hari nggak bisa tidur. Saudara, dan karena dia tidak bisa tidur kena mah. Dan karena kena mahnya, saudara, dia akhirnya sesak nafas. Saudara, dan dia berpikir itu COVID. Padahal enggak. Saudara, dia cuma karena apa? Takut dan stres.
Saudara, dan saya mengonseling lagi orang. Dia nggak berani keluar kamar. Bayangkan, saudara. Saudara, dan dia hampir gila, saudara. Sehingga dia marah dan marah dan marah, saudara. Dia melukai seluruh anaknya. Saudara, karena apa? Ketakutan. Ini roh. Dan kitalah yang bisa membersihkan. Kita yang bisa menahan. Saudara, saya berdoa sekali lagi. Supaya setiap kita berdiri dan mulai menahan. Saudara, setiap kekuatan musuh. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saudara, Tuhan berkata. Di dalam Matius 17 ayat 20 kita tahu. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekira kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Saudara, saya berkata tidak ada yang mustahil. Walaupun WHO berkata, saudara ya. Saudara, WHO berkata bahwa ini akan berlangsung 7 tahun. Bahkan saudara bertahun-tahun. Kita mau sepakat berkata berhenti semuanya. Amin. Tidak ada kerusuhan. Tidak ada, karena banyak orang berkata bahwa sebentar lagi akan ada kerusuhan. Karena saudara ekonomi. Kita mau berkata tidak ada kerusuhan. Tidak ada bencana juga. Tidak ada penyakit sampah. Tidak ada COVID lagi. Dan kita percaya ada sesuatu yang ajaib. Tapi sekali lagi kita perlu bergandengan tangan. Kita perlu bersama-sama berdoa. Kita perlu sama-sama merendahkan diri. Kita perlu sama-sama menyembah. Kita perlu sama-sama, saudara, hari-hari ini menahan antikris. Saudara, saya tidak tahu dengan apa yang saudara rasa. Tetapi dengan semua pernyataan dari seluruh dunia. Saudara, kalau cuma 1-2, mungkin itu adalah sebuah kesalahan. Atau sebuah, saudara ya, peringatan. Tapi kalau sudah seisi dunia, dan semua bicara yang sama. Saudara, mulai dari Israel, rabi-rabi. Saudara, mereka yang gak kenal Tuhan Yesus. Mereka mendapat mimpi dan berkata, pengangkatan. Mereka melihat orang terbang. Anak Israel, remaja Israel mendapat mimpi. Bahwa terjadi pengangkatan. Saudara, bayangkan, rabi-rabi mendapat pernyataan. Saudara, dan berkata, dan tidak tahu, saudara. Dia tidak tahu apa-apa, dia berkata. Bahwa saudara, antikris akan segera muncul. Saudara, bayangkan, Benny Hinn berkata bahwa pengangkatan lebih cepat dari yang pernah kita duga. Saudara, Bill Johnson, Sidney Jacob, saudara semuanya. Saudara, hari ini kita kehilangan lagi satu tokoh kekristenan. Yang biar bagaimanapun membuat gereja salah satu yang terbesar. Yaitu Pak Alex Abraham. Saudara, dan sekali lagi ayatnya berkata, saudara, akan ada sebuah masa di mana banyak sekali yang pulang. Saudara, karena apa? Karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Saudara, saya merasa ini hari-hari adalah putaran terakhir. Saudara, dan Bu Nani baru saja berdoa, saudara, 10 hari tidak ketemu dengan anak, ambil puasa. Saudara, makanan cuma ditaruh di depan kamarnya. Saudara, dan pada waktu dia berdoa, tanya dengan Tuhan, apa pesan Tuhan? Dan Tuhan cuma berkata, ini putaran terakhir. Ini lawatan terakhir. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Sebelum kedatangan Tuhan di awan-awan. Dan Tuhan berkata sekali lagi, saudara, sekali lagi, siapkan. Tuhan berkata waktunya semua anak muda, gereja, semua orang Kristen bekerja keras. Dia berkata waktunya kita menginjil, memuridkan, melakukan apapun sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya berdoa tidak ada satu orang pun dari kita, saudara, yang menjadi lalai. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Saudara, ayatnya sangat jelas, saudara, bahwa pengangkatan pasti terjadi. Saudara, Tuhan berkata dengan segera bahwa kita akan diangkat dan diubahkan dalam sekejap. Tapi persoalannya, siapkah kita? Persoalannya, siapkah kita untuk diangkat? Siapkah anak-anak kita? Siapkah jemaat kita? Siapkah saudara yang namanya orang-orang di sekitar kita? Saudara, firman Tuhan berkata,
2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. 5 anak dara bijak, 5 anak dara saudara yang tidak bijaksana. Artinya apa? Mungkin nggak semua, tapi cuma 50% dari orang yang mengaku dirinya Kristen akan diangkat. Tapi apakah itu kita? Beberapa waktu yang lalu saya mendapat mimpi. Saudara, dan itu menyadarkan saya. Saudara, hari itu saya berdoa, bukan mimpi sebenarnya, penglihatan. Saya berdoa jam 4 pagi, saudara. Tiba-tiba saya melihat penglihatan ada tsunami yang sangat tinggi. Itu setinggi 20 meter lebih. Dan waktu saya berteriak, Tuhan tolong. Tiba-tiba saudara, saya mendengar sangkakala. Dan seperti tubuh saya lepas, saudara. Dan kemudian saya naik ke atas. Saudara, bersama dengan itu ternyata banyak orang dari seluruh dunia, saudara. Naik diangkat di atas. Dan kami di atas, saudara, ada sebuah pertemuan yang ajaib. Kami bertemu, tapi bersamaan dengan itu, kami bisa melihat apa yang terjadi di dunia. Saudara, seperti kami bisa melihat seluruh dunia. Saudara, dan hari itu tiba-tiba saya melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Beberapa tempat tersapu tsunami. Saudara, beberapa tempat dunia yang lain kekeringan luar biasa. Beberapa tempat yang lain, saudara, ada gempa yang begitu dahsyat. Sampai saudara nuklir meledak. Saudara, apa yang terjadi di Beirut, saudara, itu belumlah apa-apa. Saudara, saya lihat ledakan demi ledakan yang sangat mengerikan, saudara. Pada waktu kita diangkat. Saudara, dan saya juga melihat kelaparan. Sampai orang memakan mayat, saudara. Saudara, saya lihat betapa mengerikan di beberapa tempat itu ozon terbuka. Sehingga daerah itu menjadi padang gurun panas, saudara. Setiap orang keluar saja dalam seketika, saudara, terbakar. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, betapa mengerikan. Saudara, dan saat itu saya seperti bisa mengenali bahwa begitu banyak orang tua murid dari saudara, anak-anak saya yang sekolah di Manaim, nggak keangkat. Saya bisa melihat puluhan alumni sekolah saya, ratusan, ribuan bahkan tidak terangkat. Saudara, saya melihat anak-anak muda yang sibuk gadget, saudara, gak keangkat. Saudara, saya melihat di situ, saudara. Kami yang orang tua mengangkat tangan di hadirat Tuhan di awal sebagai air mata. Karena ada banyak anak-anak yang tertinggal. Ada banyak remaja yang tertinggal. Saudara, karena itu saya hari itu berkata, Tuhan, saya tidak mau berutang. Saya akan berkata, biar bagaimanapun, siap tidak siap, tahu tidak tahu, percaya tidak percaya. Kedatangan Tuhan di awan-awan, pengangkatan sedang terjadi dengan sangat cepat. Dan firman-Nya sama. Bayangkan seluruh dunia dapat firman yang sama. Dan semua firman-Nya lebih cepat dari yang engkau kira. Semua dapat firman yang sama. Bahwa antikris di depan mata. Saudara, karena itulah hari-hari ini, buat saya mari kita berjalan, bergandengan tangan. Mari kita bicara buat anak-anak kita, remaja, tetangga kita, keluarga kita. Siapkah mereka kalau Tuhan segera datang? Siapkah kita kalau terjadi pengangkatan? Siapkah kita kalau suara sangkakala terakhir itu berbunyi? Siapkah kita juga kalau antikris terjadi? Siapkah kita, saudara, kalau tiba-tiba antikris di depan mata? Dan inilah menjadi sebuah pertanyaan. Tapi juga siapkah kita berdiri menahan semuanya? Karena bencana pasti datang. Saudara, bencana pasti datang. Dan hanya dengan doa bisa dicegah. Hari itu, saudara, pagi kami doa pagi seperti biasa. Dan tiba-tiba saya melihat tanah terbelah, saudara. Saudara, saya sejujurnya tidak tahu di mana. Saudara, tetapi Tuhan bilang telungkup berdoa. Saya telungkup berdoa. Dan kemudian saya ajak semua memegang tanah dan berdoa, memegang lantai dan berkata berdoa supaya tidak ada korban. Saudara, dan kami kaget sekali. Ternyata jam 8 pagi pada waktu Tuhan tunjukkan itu jam setengah 8. Jam 8 pagi, saudara, kalau saudara pernah baca, terjadi tahun ini juga. Saudara, itu terjadi gempa bumi, saudara, di daerah Bogor. Dan itu gempa bumi, saudara, persis di tempat anak-anak biasa sekolah.
tapi juga di tempat rel kereta api yang selalu penuh, yang isinya ribuan. Tapi yang aneh saudara, pada waktu kami berdoa, itu saudara terdeteksi. Saudara pada waktu itu mulai gempa, pada waktu itu mulai belah. Tidak ada satu orang pun saudara di daerah itu. Seperti tiba-tiba berhenti, ada tangan yang kuat yang menyetop. Saudara, dan kereta api pun, saudara hari itu bisa belum lewat. Saudara, dan tiba-tiba ditutup, ditahan semua. Sehingga tidak ada satu korban. Padahal itu belahannya sampai 1 kilometer. Tidak ada satu korban. Saudara, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Saya percaya ini waktunya doa. Saya bacakan tentang ayat pengangkatan 1 Tesalonika 4. Ayat 16-17. Sebab pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kita mau berkata, ayo percaya, ayo siap. Ayo saudara, tidak cuma menyiapkan diri kita, anak kita, keluarga kita, jemaat kita, tetangga kita, itu adalah tanggung jawab kita. Saya tidak mungkin, saudara, berbicara dengan tetangga saudara, anak saudara, remaja saudara. Tapi saudaralah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan. Kalau saudara tanya, kapan? Nggak tahu saya juga. Tapi kalau seluruh dunia bicara yang sama, semua mendapat mimpi yang sama, semua mendapat pernyataan yang sama, lebih cepat dari yang kita kira. Lebih cepat. Saudara, kalau seluruh dunia mendapat hal yang sama, bahwa antikris akan menyatakan diri lebih cepat. Saudara, dan beberapa waktu yang lalu seorang anak Tuhan berkata bahwa ada virus yang lebih kuat yang akan terjadi. Kematian yang lebih mengerikan di depan mata. Saudara, ada lagi anak Tuhan yang dapat, saudara, bahwa akan ada seperti yang Alkitab berkata, dipaksakan semua tanda. Dan itu lebih cepat. Beberapa dapat, saudara, dan itu adalah rasul-rasul besar berkata bahwa tahun depan. Dan kalau kita tidak menahannya, maka sekali lagi saya kembali untuk inilah waktunya kita menahan. Saudara, dan yang bisa menahan bukanlah 1-2 orang, tapi pada waktu kita bergandengan tangan. Sekali lagi saya berkata, yang bisa menahan pada waktu seperti Niniwe, sudah diputuskan terjadi sesuatu. Tapi pada waktu seluruh saudara orang berdoa, sampai anak-anak berdoa, maka Tuhan meluputkan. Saudara, yang bisa menahan seperti pada waktu Esther. Saudara, sudah diputuskan pasti saudara orang Yahudi dijual dan dibunuh. Surat sudah keluar. Tapi pada waktu mereka berpuasa 3 hari 3 malam, saudara, maka itu bisa dibatalkan. Saudara, sekali lagi saya berkata, sudah saudara pasti. Saudara, sudah pasti. Topan itu melanda Amerika. Sudah tanggalnya kira-kira semua sudah pasti. Saudara, dan tidak ada yang bisa menghalangi 400 km per jam. Dan itu akan menghabisi Amerika. Saudara, tapi pada waktu mereka semua, saudara, semua gereja memberikan cuma 1 jam berdoa, saudara. Itu badai belok dan tidak terjadi. Saudara, karena itu saya mau berkata, ini bukan urusan 1 orang. Ini urusan 1 bangsa. Saudara, mungkin setiap kota memilih cara yang berbeda. Mungkin setiap provinsi memilih cara yang berbeda. Kami mau berkata, bisakah kita bersatu untuk membangun tembok unity? Saudara, bisakah kita sama-sama? Kita tidak peduli, saudara, agamanya apa, kemudian saudara aliran apa, gereja apa. Tapi seperti yang saya berkata, kita tidak bisa kalau tidak bersatu.
Ini bukan waktunya sembunyi. Ini waktunya kita cek rumah demi rumah. Jalani, saudara. Kita tolongi mereka. Saya barusan menolong dan sekali lagi mendapat rupanya peraturan dari perusahaan anaknya tidak boleh pergi, tidak boleh cuti, tidak boleh meninggalkan tempat itu. Kalau meninggalkan tempat itu dianggap keluar karena kondisi yang seperti ini. Saudara, anaknya bekerja di tambang di sebuah pulau, saudara. Saudara dan ibu ini sakit. Dan ibu ini benar-benar saudara sendiri dan tidak bisa apa-apa. Saudara, pada waktu kami ketok kamarnya sudah sangat lemah. Sudah 3 hari tidak makan. Saudara dan kami datang, kami tolongi. Saudara, kami bawakan dokter akhirnya untuk kami infus. Saudara dan ibu ini bersaksi kepada banyak orang di gang. Dan ujungnya, saudara, satu jalanan, satu gang kami layani. Saudara bayangkan, bukan orang Kristen, agama lain. Kalau hari itu kami tidak temukan, kami tidak ketok rumah demi rumah, hari itu ibu itu meninggal sendirian. Tidak ada yang menolong. Saya mau berkata, ini waktunya anak Tuhan. Ketok rumah demi rumah. Kita jalani negeri. Kita tolongi, terutama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya bertemu dengan satu hamba Tuhan kemarin. Saudara, itu adalah beras terakhir. Saudara, itu uang terakhir. Saudara dan mereka sudah tidak pakai listrik selama berapa? 1 bulan. Karena mereka sudah tidak ada pendapatan. Tidak ada kolektor. Saudara, gerejanya bubar. Sekali lagi, ini waktunya. Saya benar-benar tidak bisa, saudara, tanpa saudara. Tapi saya rindu ada unity. Kami kirim anak-anak muda kami. Karena kami pengen anak-anak muda menggerakkan, membantu anak-anak muda untuk sama-sama turun. Sama-sama turun, menjalani negeri. Menjalani rumah demi rumah. Membantu semuanya. Dan saya berdoa, ini bukan soal sekali lagi saudara golongan. Ya, ini bukan saudara kami mau buat apapun. Ini cuma kegerakan. Ini cuma saudara kita bergandengan tangan untuk mengatasi pandemi, untuk mengatasi krisis, untuk mengatasi kerusuhan, untuk menahan bencana, menyiapkan pengangkatan, untuk menahan antikris. Karena kita tahu waktu kita sangat singkat. Tapi masa penentuan ini menentukan sangat banyak. Apapun yang kita buat di masa penentuan, mungkin menentukan nasib bangsa kita. Nasib saudara, seluruh rakyat, seluruh provinsi, kota kita. Dan saya berdoa, kita semua bergandengan tangan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada dari Bimas, mungkin ada Pak Robert, ada yang lain yang mau berbicara, hamba-hamba Tuhan. Saya percaya ada Bapak Johan. Saudara, saya bersyukur. Ada Bapak Alexander Manulang. Saya berdoa supaya kita semua bisa mengeluarkan sebuah pendapat, apa yang kita mau buat. Saudara dan saya sekali lagi berterima kasih. Sekali lagi, ayo gandengan tangan. Hati saya, saudara, merasa kita ada di dalam sebuah panggilan Tuhan yang sangat serius. Panggilan Tuhan yang sangat serius. Shalom Pak. Shalom Pak Robert. Shalom. Mungkin bisa berikan sederhana dua kata-kata untuk semua pasukan di Sumatera Selatan. Ya, pertama saya ngucapin terima kasih banyak ya kepada Ibu Iin dan juga semua. Saya tahu secara pribadi mereka bukan orang Sumatera Selatan, saudara. Tapi saya secara pribadi very appreciate untuk apa yang mereka lakukan. Saya tahu bahkan kita juga punya grup namanya Sumsel, Christ for Sumsel, di mana kita berdoa. Ada yang ada yang tiap hari kita jam 5 berdoa. Lalu juga ada yang lain-lain. Makanya saya juga menghimbau beberapa orang yang saya invite di sini juga ada bagian dari grup kita, Barisan Imam. Karena saya selalu ngomong sama mereka, kita jangan pedulikan golongan apa, dari denominasi apa. Karena satu ya, buat saya secara pribadi, dari pertama Pastor Joshua chat saya secara pribadi, saya sangat
bukan karena saya di chat pribadi lalu saya join, bukan. Tapi saya secara pribadi akan malu sekali sebagai pendeta yang tinggal di Sumatera Selatan, tapi ada orang-orang luar yang begitu pedulinya untuk kota kita dan daerah kita khususnya. Tiap hari memang kita ada join jam 5, lalu kita juga ada Ya. secara pribadi di gereja, kami juga ada doa setiap hari untuk Palembang, dan kita harus akui secara realita Palembang masih zona merah sampai hari ini. Ya, Dan itu betul. harus menjadi konsentrasi kita bersama untuk berdoa terus supaya waktu itu sempat jadi orange, lalu sekarang merah lagi. Iya, betul. Jadi harus berdoa karena secara pribadi kami mantau terus sih berapa angka semuanya, dan sebenarnya kita juga sudah membangun koneksi dengan beberapa hamba Tuhan dan semuanya tanpa melihat denominasi untuk kita bisa saling support. Bahkan melalui Zoom ini saya secara pribadi, saya dan teman-teman ada ngumpuli sebagian dana sih. Jadi tapi ini benar-benar ya, saya juga mohon supaya kita semuanya bergerak dalam ketulusan tanpa melihat mencari sebuah keuntungan atau apapun. Tapi secara pribadi yang terutama di sini kan saya lihat ada kurang lebih 70-an lebih dan ada hamba Tuhan. Tolong infokan ke saya gitu. Mungkin kita nggak bisa support banyak, tapi minimal kita sudah menyiapkan kurang lebih ada 100 paket beras dan sedikit, nanti bisa hubungin, bisa chat supaya kita bisa data. Nanti tinggal gimana cara kontribusinya, karena ini yang kami lakukan. Kami juga tiap bulan melakukan hal itu gitu sampai hari ini gitu. Jadi secara pribadi ya, saya secara pribadi ya mengucapin terima kasih ya. Saya kenal Ibu Iin, sangat respect sama beliau sudah lama, dan juga yang lainnya. Terima kasih untuk memberikan perhatian buat kota kami. Sementara kami yang tinggal di sini, saya cuma mau bukan menghimbau, tapi saya dengan rendah hati sebagai yang muda ngomong kepada teman-teman hamba Tuhan yang sudah melayani lama di Sumatera Selatan, ya kita harus memang benar-benar take action karena ini kota kita gitu. Ya kan, akan sangat malu sekali kalau orang yang dari luar yang datang ke kota kita yang peduli, sementara kita masih mikirin membangun masing-masing gitu dan sebagainya gitu. Jadi beberapa hari ini saya barusan ngomong sama my family secara pribadi, dan juga kita mau memberkati lintas gereja. Memang apa yang Ibu In bilang itu konfirmasi banget buat saya. Padahal saya dari tadi pagi saya ikut conference dari jam 10 sampai jam 5-an. Karena sinode kami ada conference sampai tanggal 8. Jam itu online dari jam 10 sampai jam 5. Dan sementara habis ini saya juga mau siap-siap mandi karena nanti ada kebaktian doa di gereja gitu. Tapi saya menyempatkan diri, tadi juga sempat chat sama Pastor Joshua. Saya bilang, saya mohon maaf, saya pasti telat, dan nanti semoga bisa ikut sampai habis, atau kalau memang nggak sempat, saya akan leave dulu, saya bilang. Nah, tapi ini konfirmasi, karena kami barusan mempersiapkan diri, dan saya berdoa sama Tuhan, mau support siapa pendeta-pendeta, biar dikasih. Nah, hari ini Bu In cerita seperti itu, buat saya konfirmasi. Jadi, nanti, ini kan yang di Sumsel ya, maksudnya saya bukan berarti kita nggak mau bantu yang lain. Sementara kalau kita lihat, ini yang menjadi inspirasi saya karena ada satu pendeta ketika diberi bantuan oleh teman saya, dia jadi tukang ojek. Karena dia bilang tadi kolektor nggak ada, tapi dia mempertahankan panggilan dia sebagai hamba Tuhan. Sementara istrinya mau makan, anaknya mau makan. Jadi akhirnya dia ngojek demi tetap jadi pendeta. Nah, itu membuat hati kami hancur. Lalu akhirnya saya dan teman-teman memutuskan dan mengumpulkan sebagian dana untuk memberkati hamba-hamba Tuhan gitu. Jadi sekalipun mungkin setiap gereja pasti punya kebutuhan. Gereja kami ada di tengah kota dengan luas 5.800 meter. Kalau genset, kalau ini kita sendiri juga punya pengeluaran yang sangat banyak. Tapi kami secara pribadi juga berpikir bahwa ya ini waktunya yang tepat lah untuk saling memperhatikan, menolong. Walaupun kita sendiri banyak sekali kebutuhan yang kadang-kadang kita juga bisa mikir, kita juga harus mikiri banyak hal, tapi
saya pikir ini bukan basa-basi ya. Kalau misalnya Anda kenal, tolong infokan ke saya, karena kebetulan kami sudah mengumpulkan, ya mungkin nggak terlalu berarti besar, tapi minimal ada bantuan yang kita bisa salurkan untuk terutama teman-teman hamba Tuhan yang memang kalau memang mereka kekurangan, saudara bisa chat nanti di data. Ya saya sih nggak peduli, entah siapa yang nyerahin juga saya nggak mesti kita, karena kita nggak cari nama atau cari keuntungan. Saya akan salurkan. Yang penting cuma satu aja, minta difoto supaya saya bisa kasih report ke teman-teman yang berkomitmen, itu aja. Ya. Dan siapapun yang menyerahkan, saya juga nggak mesti orang tahu dari mana. Yang jelas ada berkat dari Tuhan buat para hamba Tuhan gitu. Jadi saya mohon teman-teman yang ada di sini, yang khususnya di Sumatera Selatan, bisa infokan ke kami gitu. Ya saya pikir itu aja sih. Jadi saya berterima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang saya sendiri pun notabene nggak semua kenal. Ada beberapa yang saya kenal sih, kayak Bu Ritonga, ada yang ini, ada yang semua tadi saya lihat. Ya tapi buat saya secara pribadi, ya thank you lah untuk semua partisipasi kita, untuk berdoa buat Sumatera Selatan khususnya gitu. Dan Palembang supaya tidak ada COVID lagi. Yes. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Robert dan juga buat semua, buat teman-teman. Seperti yang tadi saya himbau, ini yang saya dapat. Bapak Ibu sekali lagi maafkan kalau saya mengambil sebuah inisiatif untuk memberanikan diri bicara dengan semuanya. Saya juga minta tolong supaya Joshua melakukan, karena zona merah itu dan karena saya juga mendengar cukup banyak berita tentang tentang Sumatera Selatan, kami memutuskan untuk benar-benar menghimbau Bapak Ibu semua untuk mencari data semua pendeta yang berkekurangan, terutama pendeta yang di desa, terutama pendeta yang di kabupaten, saudara, terutama pendeta-pendeta yang ada di kota-kota kecil di Sulawesi Selatan. Di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan. Saya berkata, ayo cari. Karena mungkin mereka bahkan sudah tidak punya pulsa. Maka mereka mungkin sudah tidak bisa, saudara, untuk menghubungi siapapun, mereka sudah tidak tahu, saudara. Saudara, karena di bed kasih saja, saudara, kami menghadapi lebih dari 300 pendeta, saudara. Sudah kehilangan, saudara, income. Dan tidak ada uang sama sekali. Dan karena itu saya berkata, ayo kita sama-sama. Saudara, kami sungguh-sungguh berkata anak-anak kami akan berangkat ke sana untuk membantu, dan kami di sini membantu anak-anak dan mengajak anak-anak muda, saudara, untuk bergerak dan untuk turun benar-benar mengetok, saudara, rumah demi rumah, mulai dari para pendeta. Kemudian juga kalau ada berkat, kita akan turun ke daerah miskin. Karena benar-benar sangat banyak. Saudara, sejujurnya sampai hari ini cuma di Jabodetabek, saudara, kami sudah menolong 1 juta. Saudara, paket. Bukan karena kami mampu, tapi kami menyatukan sinergi. Kami berkata apa yang ada. Kalau ada beras, kasih beras. Kalau ada sabun, kasih sabun. Karena mereka juga sudah nggak punya uang buat beli sabun, saudara. Dan ini yang menjadi perhatian kami. Dan kemudian hal yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, kita harus sepakati sesuatu untuk berdoa bersama. Yaitu seperti tadi Pastor berkata, mungkin doa jam 5 pagi, atau mungkin kita turun di jalan, semuanya berdoa seperti yang dilakukan di Amerika. Atau mungkin kita adakan puasa bersama, dan itu keputusan di tangan Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak mungkin saya orang yang tidak punya otoritas untuk Sumatera Selatan. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya otoritas untuk Sumatera Selatan. Saya mengharapkan ada sebuah keputusan, ada sebuah kesepakatan, supaya kita bisa kerjakan bersama-sama. Dan kita lihat Tuhan pasti turun. Sudah tidak mungkin kita mengharapkan obat, tidak mungkin. Kita mengharapkan, saudara, ya, dengan masker, dengan lockdown, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Amerika, Jerman, Belanda, semua negara yang hebat, saudara, bahkan Singapura,
mencoba dengan cara apapun nggak bisa. Ini butuh doa. Ini butuh mujizat. Ini butuh anugerah. Saudara bayangkan itu semua negara kuat sudah resesi. Berapa yang bunuh diri? Saudara, ini sudah menjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi pada saat kita gotong royong, saya percaya kok Indonesia survive. Dan saya percaya sekali, tidak ada anak Tuhan yang harus kelaparan. Tidak ada anak Tuhan yang harus kehilangan iman. Inilah saatnya. Karena itu, ayo sama-sama. Saya mungkin ada dari Bapak Bimas sudah datang. Oh ya, ada Joshua, boleh bicara. Oke, shalom semua. Shalom, sorry banget baru bisa join. Thank you buat semua setiap saudara, setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah join, buat Pastor Robert juga yang sudah menyempatkan waktu, buat setiap hamba-hamba Tuhan, setiap Bimas, setiap saudara yang sudah ikut join. Buat saya sekali lagi ini adalah sebuah awal di mana kita sama-sama bergandengan tangan, bukan hanya untuk Sumatera Selatan, tetapi untuk seluruh bangsa kita Indonesia. Dan saya lihat ini seperti setapak awan. Ini seperti awan sebesar telapak tangan. Dan saya akan lihat benar-benar waktu gereja-gereja tubuh Kristus bersepakat, berdoa, bersehati, dan kita akan sama-sama lihat ada sesuatu yang besar. Saya sempat join tadi, dan saya mendengar bagaimana memang kita harus sadar dan kita harus tahu waktunya sudah sangat mepet. Dan waktu kedatangan Tuhan, dan kita sangat berlomba dengan rencana iblis. Kita sangat berlomba dengan semua apa yang sudah iblis rencanakan buat bangsa kita Indonesia. Maka dari itu, seperti yang tadi Pastor Robert sudah omongkan, saya juga persis melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Jadi saya di tempat kami di Bekasi, kami coba data berapa banyak gereja yang sudah mengalami, berapa banyak gereja yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan. Dan saya melihat bagaimana banyak gereja ini mereka kena kesulitan. Yang terutama paling banyak yang saya lihat adalah masalah bayar kontrak. Karena ada beberapa gereja yang mereka nggak bisa sama sekali bayar kontrakan karena nggak ada persembahan, dan karena jemaatnya juga nggak pergi ke gereja, maka benar-benar mereka nggak bisa bayar uang kontrak. Dan saya juga melihat bagaimana ada banyak gereja-gereja yang butuh dibantu. Jadi setiap saudara yang belum masuk ke dalam grup, saudara bisa join di grup, dan kita kan sama-sama saling ngobrol. Jadi kalau saudara kenal, oke, saya kenal dengan gereja A, dan mereka ini belum dapat bantuan, dan mereka ini nggak bisa bayar kontrakan, mereka atapnya roboh karena hujan, atau mereka nggak punya alat musik lengkap. Kita mau tulis coba di grup, dan kita akan sama-sama berdoa, dan kita akan sama-sama nabur seberapa kita bisa nabur, dan kita akan saling bantu. Kita akan saling bergandengan tangan, dan kita akan percaya gereja-gereja Tuhan pasti bisa diselamatkan, dan gereja-gereja Tuhan pasti sekali lagi bisa bangkit. Amin. Yang amin boleh kasih jempol semuanya. Yang sepakat siap untuk membantu gereja-gereja miskin, yang sepakat untuk siap benar-benar membantu. Oke, mantap. Kalau saudara kenal dengan, handphone saya lowbat Bapak Ibu. Kalau saudara kenal dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, beberapa gereja yang saudara tahu mereka butuh bantuan, bisa langsung hubungin. Nah, yang kedua, saya mau ngajak setiap kita sama-sama doa puasa. Kemarin ini saya lihat ada sebuah kegerakan yang mulai dari ada di Lampung, ada di tempat kami juga ada di Jawa Barat, kami juga coba ngikutin. Ini ada puasa, mereka puasa Ester, saudara. Jadi 1 minggu persis sebelum 17 Agustus, mereka ini buat puasa Ester. Dan kalau dari saya, kalau misalnya memang kita benar-benar nggak bisa ngikutin seperti puasa Ester 3 hari 3 malam tanpa makan dan tanpa minum, mungkin kita bisa didiskon. Saudara bisa diskon dengan mungkin 3 hari 3 malam nggak makan nasi, atau mungkin 3 hari 3 malam saudara puasa gadget mungkin. Saudara 3 hari 3 malam saudara puasa apapun, terserah apa yang Tuhan gerakan. Tetapi sebisa mungkin kita puasa Ester, dan sebisa mungkin kita tidak makan, tidak minum. Dan sekali lagi kita akan lihat setiap Haman, setiap musuh, entah itu COVID, entah itu rencana iblis, itu akan disulahkan di depan kita. Dan kita akan lihat kebebasan, Purim, kita akan lihat di 17 Agustus, itu adalah hari kemerdekaan kita. Bukan cuma merdeka dari 75 tahun yang lalu dari penjajah, tapi kita merdeka dari COVID, merdeka dari setiap semua rencana iblis. Dan saya mau ajak, nanti saya akan coba tulis di grup seberapa banyak kita yang mau ikut puasa, supaya kita bisa tahu seberapa banyak kita yang benar-benar sehati. Dan saya akan coba
bikin di grup, siapa aja yang mau ikut tergerak buat puasa selama 3 hari. Mungkin saudara ada yang puasa nasi, saudara bisa tulis, ya saya puasa nasi. Dan yang kedua, saudara, yang saya rasakan seperti ini, 17 Agustus, mungkin 75 tahun yang lalu, bangsa kita menang dari penjajah. Tetapi hari ini sejujurnya kita dijajah dengan jauh lebih banyak hal dari dulu. Kita dijajah oleh karakter yang buruk, kita dijajah oleh korupsi, kita dijajah oleh sakit penyakit, kita dijajah oleh rencana iblis. Dan 17 Agustus saya mau ajak setiap saudara kita mau jalani negeri. Seperti apa yang Joshua kerjakan hari itu, dia mengelilingi tembok Yeriko. Dan dia berjalan, dan dia mulai kelilingi tembok Yeriko. Dia berjalan. Dan dia duduki negeri. Sebab di Alkitab ditulis, setiap tanah yang kau injak akan menjadi bagianmu. Jadi saya mau ajak 17 Agustus, nggak naik mobil, saudara. Nggak naik sepeda, nggak naik motor. Tapi benar-benar kita jalan kaki. Saudara boleh kelilingin kompleks. Saudara boleh kelilingin kantor kabupaten, kantor bupati. Saudara boleh kelilingin, terserah. Apa yang Tuhan gerakin di hati saudara. Saudara mungkin boleh lari pagi di jembatan Ampera, atau saudara bisa doling, doa keliling, saudara bisa jalani negeri, dan saudara bisa jalan kaki sambil berkata, Tuhan, setiap tanah yang kuinjak akan menjadi bagianku. Dan terakhir, saudara, sekali lagi, kalau saudara ada kenal dengan gereja-gereja miskin, kalau saudara ada kenal dengan hamba-hamba Tuhan di daerah, mungkin di daerah Mesuji atau di daerah-daerah miskin yang saudara tahu mereka butuh bantuan. Jangan tahan, saudara. Jangan tahan uluran tangan Tuhan melalui hidupmu. Jadi ayo kita sama-sama. Kalau saudara boleh, saudara dapat nomor handphonenya, saudara foto kondisi gerejanya, dan nanti kita akan coba sebisa mungkin kita mau bantu mereka. Dan saya yakin dan percaya, waktu gereja Tuhan bersatu, kita akan berikan pukulan yang kuat untuk musuh-musuh kita. Amin. Amin. Saya nggak lihat semangat saudara ini. Coba muka yang semangat tuh. Amin ya. Kita akan sama-sama lihat bangsa kita dimenangkan bagi Tuhan. Kita akan lihat, kita akan fight back. Kita akan pukul setiap serangan iblis. Kita akan habisi semua yang bukan dari Tuhan. Dan kita akan lihat kemerdekaan yang sesungguhnya jadi bagian kita. Saudara akan ditutup dengan doa. Dan saya minta setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah diminta untuk berdoa bisa berdoa, dan kita akan sama-sama bawa sekali lagi Sumatera Selatan dan bangsa kita di hadapan Tuhan, dan kita akan lihat benar-benar saudara waktu gereja Tuhan bergandengan tangan. Itu powerful, saudara. Itu powerful. Saya selalu mengibaratkan gereja Tuhan itu seperti seluruh tubuh manusia. Cuma seringkali yang hari-hari ini kita lakukan adalah kita tangan mukulin wajah, atau kita sebagai tangan berantem sama tangan yang sebelah kanan. Tapi waktu kita benar-benar bisa satu hati, satu suara. Seperti di Alkitab dikatakan, mereka ini satu bahasa, dengan satu tujuan. Dengan mereka bergerak, dan hari itu mereka buat menara Babel, dan Tuhan berkata, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak berhasil. Maka hari ini kalau kita sepakat, kita berdoa. Kita mau berdoa untuk lawatan, kita mau berdoa untuk kebangkitan, kita berdoa untuk kesembuhan. Tidak akan ada yang tidak berhasil. Semua pasti berhasil. Terima kasih buat saudara yang sudah join. Tuhan Yesus memberkati. Boleh dilanjutkan dengan semua yang hamba Tuhan yang akan memimpin doa. Mari dipersilakan Pendeta Yanto bisa mulai doa untuk Sumatera Selatan. Mari Bapak Tuhan dengan senang hati kita mengundang bersatu hati, kita boleh menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini kita boleh bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, yang sudah Engkau beri hati-Mu Tuhan hidup kami, hati-Mu Tuhan Kami berdiri kami berdoa buat bangsa Tuhan, khusus Indonesia. Berdoa Tuhan buat Sumatera Selatan Tuhan, provinsi Sumatera Selatan Tuhan. Kami minta ya Bapak, lawat kota ini Tuhan. Lawat ini ya Bapak. Dialah Tuhan, kami percaya mata Tuhan tertuju atas Sumatera Selatan.
Yes. Ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan kemurahan-Mu ya Bapa. Curahkan hujan pertobatan ya Tuhan. Curahkan Ya. Tuhan jiwa sehingga mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa ya Bapa. Biarlah jiwa-jiwa ini ya Bapa boleh percaya kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Pakailah Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau pilih ya Bapa. Pakailah Tuhan semua orang-orang yang percaya yang sudah Engkau pilih Tuhan atas Sumatera Selatan Bapa, agar mereka semua boleh terus memberitakan firman-Mu ya Bapa, keselamatan ya Tuhan bagi jiwa-jiwa di Sumatera Selatan Tuhan, sehingga mereka semua diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah jauhkan kota kami Tuhan, jauhkan Tuhan provinsi kami daripada resesi ya Bapa. Jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami berkatakan ya Bapa, ekonomi Sumatera Selatan ya Bapa, itu diberkati. Ekonomi Sumatera Selatan ya Bapa, stabil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk orang-orang Tuhan yang mungkin saat mengalami COVID-19 ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Semua yang Kau izinkan, kami percaya itu semua adalah rencana Tuhan. Bahwa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. COVID yang orang-orang yang terkena COVID Tuhan di Sumatera Selatan, semua disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka semua disembuhkan oleh Tuhan dan mereka semua akan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan Tuhan, sembuhkan Tuhan jiwa-jiwa yang terkena COVID di Sumatera Selatan Bapa. Maka kami berdoa Tuhan, orang-orang yang kena PHK ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan, mereka semua ya Bapa, Tuhan terus kuatkan ya Bapa. Tuhan terus hibur ya Bapa. Dan Tuhan berikan pekerjaan yang baik Tuhan, yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa. Berkati Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di Sumatera Selatan ya Bapa. Dari kota sampai ke daerah-daerah. Kami juga melihat Tuhan, banyak juga Tuhan gereja-gereja yang ada di daerah-daerah Tuhan. Yang mereka mungkin sedang mengalami keterburukan di apa, mengalami keadaan yang baik ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, dengan kuasa Tuhan dan juga pertolongan Tuhan, di mana di persekutuan ini banyak gereja-gereja Tuhan yang Tuhan hati untuk memberkati gereja-gereja yang ada di daerah-daerah Tuhan. Dan Tuhan juga pakai gereja-gereja yang ada Tuhan, yang terkhusus di Zoom ini Bapak. Tuhan pakai Bapak. Jadi saluran berkat bagi gereja-gereja yang ada di Sumatera Selatan, khusus mereka yang membutuhkan pertolongannya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak, biarlah seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Sumatera Selatan, kami unity di dalam nama Yesus Tuhan. Yes. Kami unity ya Bapak, kami bergandengan tangan ya Bapak. Biarlah kami mau buat tembok lawatan ya Bapak. Tembok lawatan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau bergandengan tangan ya Bapak. Berdoa bagi kota kami, Sumatera Selatan khususnya Tuhan pada sore hari ini ya Bapak. Biarlah kuasa itu Tuhan didirikan ya Bapak. Biar tembok kebaikan itu Tuhan ada Tuhan. Amin. 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 Oh Rabasasa ya Rabasianda Rabah. Biarlah Tuhan kami juga minta ya Bapak. Biarlah kesembuhan ilahi Tuhan. Kota kami, atas provinsi kami ya Bapak, dari Palembang sampai kepada daerah-daerah yang ada ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, kiranya atmosfer ilahi turun atas kota kami Tuhan, provinsi kami kasihi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan datang ya Bapak. Kami Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami pada sore hari ini ya Bapak yang sudah mengikuti acara Zoom ini ya Bapak. Kasih Tuhan, kasih berlimpah ya Bapak. Terima kasih Bapak. Setiap gereja-gereja hamba Tuhan, kami bergandengan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, harabaseke rabate kerabaya seke.
Tuhan, kami bersyukur pada sore malam hari ini, Bapa. Engkau telah Tuhan Yesus mempersatukan kami, dan kami bersyukur untuk Ibu kami, Panglima Ibu Iin, yang telah membagikan Tuhan semangat bagi kami, untuk kami boleh berdiri bagi kota kami, Sumatera Selatan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, Tuhan. Kami minta Tuhan pengampunan-Mu, belas kasih-Mu, Tuhan, bagi setiap kota, kabupaten di Sumatera Selatan ini. Dan kami rindu, Tuhan, lawatan itu terjadi. Amin. Tsunami lawatan jiwa-jiwa terjadi. Amin. Tuhan. Yesus, saat ini kami berdoa, Bapak. Amin Tuhan. Amin. Kami berdoa, Tuhan. Ampuni semua gereja-gereja-Mu, Tuhan. Ampuni ketidakpedulian selama ini, Bapak. Saat ini waktunya Sumatera Selatan dilawat oleh Kau, Bapak. Ini kerinduan kami, Tuhan. Setiap suku-suku penduduk asli Sumatera Selatan datang menyembah Raja di atas segala raja. Bahkan setiap kota, setiap desa, dari gunung-gunung, lembah-lembah, dari lorong-lorong, semua akan mendengar berita kebenaran. Semua akan menerima lawatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami boleh berdiri Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ada sebagian hamba-hamba-Mu. Dan kami Tuhan adalah anak-anak-Mu yang rindu melihat lawatan terjadi di kota kami. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan. Kami percaya Tuhan. Dan air mata ini kami mohon belas kasih-Mu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya, tembusi hati kami, bicara lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami boleh berdiri membawa setiap kota kami, bahkan semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang terbeban, sehingga Sumatera Selatan Tuhan menerima lawatan, Sumatera Selatan dibebaskan. Dan kami rindu Tuhan bersehati, kami serta bergandeng tangan Tuhan, unity, melihat doktrin dan perbedaan gereja-gereja-Mu, dan kami mau bersatu semua Tuhan. Ampuni setiap keegoisan kami yang tidak peduli hati-Mu selama ini. Tuhan, kami adalah penjaga kota-kota yang berdiri saat ini. Dan kami rindu lawatan itu segera terjadi. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami akan melihat lawatan ini. Bahkan semua gereja dipulihkan. Anak-anak-Mu, anak-anak muda semua Tuhan mempersiapkan diri menanti Tuhan pengangkatan Ya itu. Tuhan. Ya Tuhan. Semua Tuhan, orang tua, anak-anak, remaja semua Ya bersatu. Tuhan, supaya semuanya Tuhan Menanti-nanti di awan-awan. dan kami bisa Tuhan berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Yes Tuhan. Yes Terima Tuhan. kasih Ya Bapak. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa saat ini khusus untuk Ibu kami, Panglima Ibu Iin. Kami Terima percaya kasih, Kau akan Tuhan. pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Terima Dan kasih kami Tuhan. percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan saat ini Bapak, Kau yang menopang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke Tuhan. dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami Terima kasih. boleh akan melihat lawatan itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan merendahkan hati. Haleluya. Amin. Oh, terpujilah Tuhan yang ajaib. Kami percaya pada sore hari ini Tuhan, ada lawatan Tuhan yang ajaib.
Ya, Amin. Oni hetri mani kosti kena rekatan ya raksasa batin hati baiko. Raka-raka pada sore hari ini Palembang, Sumatera Selatan dipenuhi dengan Iya, kemuliaan. iya. Kami berdiri di kota yang Tuhan berkati ini ya Tuhan. Kami tahu Sumatera adalah pintu gerbang Sumatera. Oh Rama sekerapa. Negeri Swarna Dwipa ini sangat berharga di hadapan-Mu. Maka kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mendobrak pintu gerbang emas yang ada di Sumatera Selatan. Amin. Rakapa, biar api kemuliaan-Mu membakar Sumatera Selatan, membakar kota. Amin. Amin. Tuhan, amin. Sampai ke seluruh Sumatera ya Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Kami tahu kota tercinta ini istimewa di hadapan-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang datang sepakat berdoa. Kami menangisi kota kami setiap hari ya Tuhan. Ya. Kami merindukan sesuatu yang ajaib. Ya Tuhan. Yang Kami ajaib rindu. terjadi di kota kami, dimulai dari kota Palembang. Ya Rama-Ramasi Kanarabasa Nabaramasi Kapai. Terapa. Kami tahu otoritas Tuhan sudah berikan kepada kami. Tidak ada satu hal pun yang tidak tunduk di dalam otoritas kuasa-Mu yang ada pada kami. Maka kami sepakat berdoa sebagai pasukannya Tuhan. Kami datang berdoa, kami percaya benar besar kuasa-Nya. Kami sepakat berdoa di dalam doa kesepakatan ini. Kami mendobrak segala sesuatu apa yang ditutup oleh si jahat. Di dalam nama Tuhan, apa yang kami buka di bumi terbuka di sorga. Terbukalah, terbuka pintu gerbang yang selama ini ditutup oleh si jahat di dalam nama Yesus. Ora kana rapasa. Kami menutup segala pintu yang dicelah yang dibuka oleh si jahat. Kami percaya kepada Tuhan, kami menutup dan dimeterai oleh darah Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya mulai dari hari ini akan terjadi perubahan di kota kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia, buat kebaikan. Kami percaya Engkau yang megang kendali atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bahwa setiap jumpa doa kami di hadapan, biar semua jadi seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita selesai,